Al-Fatihah. Bahtul Masail Senin 21 Dzulqa'dah 1441 Hijriah 13 Juli 2020 Masehi. Nomor 1, masalah hewan kurban atas nama hamba Allah, begitu saja. Tidak ada hewan kurban. Biasanya kan hewan kurban itu ditulis namanya siapa, nama siapa gitu di. Tapi ada satu orang yang berkorban tidak mau disebutkan namanya, yaitu pokoknya hamba Allah. Sebagian panitia korban mendapat hewan korban tidak diketahui siapa nama pemiliknya, hanya bertuliskan hamba Allah. Ya, pemiliknya hamba Allah, mungkin juga namanya Abdullah, atau siapa, wallahu a'lam. Yang jelas hamba Allah gitu. Pertanyaan, di atas namakan siapakah korban tersebut dan apakah yang berkorban mendapat pahala dari hewan korbannya? Jawab, di atas namakan orang yang berkorban itu saja, yaitu hamba Allah. Ini masalah niat ini dalam korban yang dianggap adalah niatnya yang berkorban. Yang penting kan niatnya yang berkorban itu ya jadi niat yang korban. Masalah pahalanya korban, insya Allah dia juga akan mendapatkannya. Mengirim uang untuk dibelikan hewan. Zaid tinggal di Jakarta, ia mengirim sejumlah uang kepada Ahmad yang tinggal di pondok pesantren Jawa Timur agar dibelikan seekor kambing untuk korban ketika Idul Adha. Diberikan hewan korban ketika kambing untuk korban ketika Idul Adha dan juga sekalian disembelih di pondok. Sehingga Zaid mewakilkan kepada Ahmad pembelian hewan kurban dan penyembelihannya. Pertanyaan, apakah praktek demikian diperbolehkan? Yang seperti ini adalah boleh dan sah juga. Tambahan dari permasalahan di atas, di samping ia mewakilkan untuk pembelian hewan kurban dan menyembelihnya, ia juga mewakilkan niatkan untuk saya gitu. Ini banyak terjadi, orang-orang Jawa zaman dulu itu suka mengirimkan duit ke saudaranya atau yang tinggal di Mekah sana, di sana supaya berkorban sehingga dia dapat korban di Mekah gitu aja. Sehingga mengirimkan duit suruh belikan binatang korban, menyembelihnya di sana dan juga mewakilkan niatnya sekalian kepada orang yang menyembelih. 3. Masalah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Bolehkah berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Nah, ini korban ini dari fulan gitu aja, padahal orangnya sudah meninggal dunia. Masalah ini ditafsil. Jika mayit berwasiat supaya dia berkorban untuknya, maka sah. Tapi jika tidak berwasiat, maka tidak sah. Kalau orang yang mayit itu sebelum matinya pernah berwasiat supaya dia berkorban untuk dirinya, maka sah. Tetapi kalau dia tidak ngomong apa-apa, enggak wasiat apa-apa, ya enggak. Adapun menurut pendapat yang lemah, ada juga pendapat ulama, tapi ini pendapat qil, ada pendapat lemah saja. Sah saja berkorban atas nama orang yang sudah meninggal walaupun ia tidak berwasiat. 4. Menyembelih dengan sinar laser. Bagaimana hukum menyembelih dengan menggunakan sinar laser? Jawab, tidak boleh karena terputusnya dua saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan hewan yang disembelih, bukan karena ketajamannya, melainkan karena kekuatan panasnya. Jadi kayak dibakar. Ini juga kan ada besi itu kan juga dipotong dengan sinar laser.
Ada lagi besi yang dipotong dengan semburan, yaitu air disemburkan yang kencang sehingga besi pun juga plat-plat besi itu terpotong. Semua itu leher kambing di salah situ juga terpotong juga, tapi bukan karena ketajamannya, karena kencangnya semburan air itu. Padahal yang diajarkan adalah dengan sesuatu yang tajam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Amin. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah.